2020 pukul 12.30 WIB di Kapel Kolose Canisius Jalan Menteng Raya 64 Kebon Sirih Menteng Jakarta oleh Romo Hermanus Sigit Pawanta antara Saudari Priscilla Kartika Paramita putri Bapak Subagio Raharjo dan Ibu Linawati Hadikono dengan saudara Antoni Rainer Marianto Santoso, putra Bapak Ferry Lili Santoso dan Ibu Mariani Nuraini Mariani. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan yang terkasih. Kemudian yang ketiga, dalam rangka pekan sekolah minggu GKI Wonosobo dan HUT Sekolah Minggu GKI Wonosobo ke-77 mengambil tema melekat tumbuh dan berbuah. Dalam kebaktian penutupan hari ini, Minggu 2 Agustus 2020 mengambil tema tinggallah di dalamnya dan akan diadakan satu kantong tambahan guna mendukung pelayanan anak. Mohon partisipasi dan dukungan anggota jemaat simpatisan. Terima kasih. Untuk warta yang lain bisa Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih baca melalui warta yang telah disediakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki penutupan pekan sekolah minggu. Mari menghayati kasih Allah bagi anak-anak dan juga kita melalui kebaktian hari ini. Marilah membuka kebaktian hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan KJ 18 bait 1 dan 2.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu video dari Sekolah Minggu. Ini membacakan mana yang ini ya? Wanita. Yang mana? Tulisannya wanita. Tengah ini ya headset ya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan penutupan pekan sekolah minggu. Apakah yang sudah kita lakukan selama satu pekan ini? Adakah perspektif baru yang kita dapatkan tentang anak-anak? Kita akan bersama-sama belajar tentang ucapan Yesus Kristus dan kaitannya dengan pekan sekolah minggu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengakui setiap dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Tuhan, banyak hal yang sering kali tidak kami sadari, ataupun dengan kesadaran kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kami berbuat tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami sebagai gereja. Apabila seringkali kami belum peduli terhadap anak-anak. Ampuni kami sebagai gereja apabila selama ini kami mengesampingkan anak-anak. Tolong kami Tuhan agar kami mampu berubah dan menganggap anak-anak sebagai generasi penerus yang penting bagi gereja. Tolong kami agar kami dapat terus membangun diri
di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, bagi setiap kita yang telah dengan rendah hati dan dengan tulus mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kini mari kita mendengar berita anugerah dari Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 30 mengatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu kami memohon pertolongan-Mu agar kami mampu mengerti isi dan firman-Mu dan kami beroleh sesuatu yang baru untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 dimulai dari ayatnya yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan akulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah di pokoknya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia bukan hanya yang mendengarkan, tapi juga menghidupinya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih kurang semangat. Selamat pagi Bapak Ibu. Itu baru yang namanya semangat pagi. Jadi mulai hari ini, kebaktian kita ditayangkan kalau jam 6 itu live. Live di Facebook. Nanti setelah ini baru akan ditayangkan di YouTube GKI Wonosobo. Tema kita hari ini adalah tinggallah di dalam aku. Bacaan kita pun juga sama seperti minggu lalu. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang perkataan Yesus. Maknanya apa sih? Kenapa Yesus menyuruh kita tinggal di dalam Dia? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat kata tinggallah di dalam aku. Kalau misalnya kita disuruh tinggal di dalam rumah, biasanya malah kita nggak ngapa-ngapain ya jadinya ya. Apalagi kemarin saat ada PSBB, saat ada WFH, kita disuruh tinggal di rumah. Terus nggak ngapa-ngapain, bosen nggak di rumah aja? Bosen. Nggak boleh ke gereja, lalu tidak boleh melakukan aktivitas yang lain. Bahkan kemarin perekonomian juga sempat terganggu. Ya enak ya rasanya. Kita disuruh tinggal di dalam rumah kemarin membuat kita menjadi tidak aktif. Meskipun sekarang ketika kita sudah boleh beraktivitas, kita masih harus tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Kayak misalnya sekarang harus pakai masker atau face shield. Kita tidak boleh melepasnya supaya kita semua tetap aman. Tujuannya bukan untuk menghambat Bapak Ibu, tapi supaya kita tetap aman, tetap sehat, kita masih bisa ke gereja lebih lama lagi. Nah, apa yang berbeda dengan perkataan Yesus? Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku. Perkataan ini bukan perkataan yang pasif seperti tadi. Tapi ketika kita mendengar perkataan ini, kita memahami bahwa Yesus mengingatkan kita, tinggal di dalam Dia tuh bukan hanya diam-diam saja. Kata ini sifatnya adalah kata kerja aktif. Di mana ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita harus tetap melakukan sesuatu yang berguna. Sesuatu yang menghasilkan. Jadi kata kerja ini adalah kata kerja aktif. Kita harus menghasilkan sesuatu, yaitu menghasilkan buah. Kita bayangkan saja seperti pohon. Kalau dia nggak nempel, dia nggak menghasilkan buah. Atau ketika kita mencangkok sebuah tanaman, kalau cangkokannya itu belum menyatu, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Bagaimana caranya supaya kita dapat menghasilkan buah di dalam Yesus Kristus? Yaitu kita menjadi satu di dalam karya Allah. Di sini Yesus mengajak kita, Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Yesus mengajak kita untuk menjadi satu di dalam Dia dan melakukan karyanya. Melalui apa? Melalui talenta. Ada orang yang sudah menyadari talentanya apa, tapi ada juga yang belum menyadari talentaku apa. Talentaku sebenarnya apa? Apakah dengan kebisaanku aku bisa melayani Tuhan? Kesempatan itu selalu ada selama kita masih memiliki nafas kehidupan. Maka gunakanlah kesempatan itu untuk menjadi satu dalam karya Allah dan menghasilkan buah. Kalau kata anak-anak sekarang, selama kita hidup,
faedahnya apa? Kalau kita hidup nggak ada faedahnya, sama saja kita tidak menghasilkan buah. Nah, hari ini sekolah minggu GKI Wonosobo memasuki usia 77 tahun. Bukan usia yang muda. Kalau dibilang ini sudah simbah-simbah. 77 tahun loh, bayangkan. Sudah selama itu sekolah minggu GKI Wonosobo berdiri. Dan kalau dalam istilah bahasa Jawa, 7 itu kan sebutannya pitu. Pitu itu seringkali, kalau 7-nya 1, pitulungan, ini 7-nya 2. Berarti pitulungannya double-double. Selama itu juga sekolah minggu GKI Wonosobo terus bertahan karena apa? Karena pertolongan dari Tuhan. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, mungkin sekolah minggu ini sudah tidak ada lagi, sudah tergerus oleh zaman. Dan sekarang anak-anak tidak mendapatkan pendidikan Kristiani yang paling layak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, katanya sekolah minggu itu adalah pelayanan yang paling konsisten. Katanya loh. Tapi benar gak? Benar. Perkataan ini muncul karena apa? Coba lihat guru-guru sekolah minggunya. Konsisten. Dari tahun 80-an itu aja. Betul nggak? Konsisten itu aja gurunya, nggak nambah, kurang iya. Coba di sini ada salah seorang guru sekolah minggu yang sudah cukup senior. Senior tapi tampilannya masih kelihatan muda seperti remaja. Ada Ibu Nani. Nah, masih imut-imut, masih hitam rambutnya. Ibu Nani sudah mengajar sekolah minggu dari tahun berapa? Dari tahun 83. Ibu Nani sudah menjadi guru sekolah minggu dari tahun 83 sampai tahun 2020 ini. Bayangkan betapa konsistennya. Selama itu Bu Nani mengajar sampai sekarang. Makanya katanya guru-guru sekolah minggu itu adalah orang-orang yang paling kuat bertahan di gereja. Karena apa? Ketika orang lain, waduh malas melayani dan lain-lain. Tapi kalau sekolah minggu tetap jalan. Mau ada murid nggak ada murid, tetap aja sekolah minggu. Nah, semakin berkembangnya waktu, sekolah minggu ini mengalami banyak perubahan. Perubahannya dalam hal yang positif. Karena apa? Karena teori pendidikan Kristiani itu juga selalu berkembang. Pola pendidikan terhadap anak selalu berkembang. Nah, saya punya foto. Yang pertama ini adalah foto guru-guru sekolah minggu saya di GKI Perumnas Tangerang. Jadi asal jemaat saya dari GKI Perumnas Tangerang. Nah, ini guru-guru sekolah minggunya yang ini. Ini diambil tahun 2013. Dan rata-rata mereka sudah mengajar sekolah minggu bahkan dari sebelum saya lahir. Saya masih muda ya Bapak Ibu. Masih imut-imut kan? Nah, tapi mereka ini sudah mengajar dari sebelum saya lahir. Dari tahun 90-an, dari tahun 80-an bahkan. Sama seperti Bu Nani. Lalu yang kedua, ada gambar. Nah, ini guru-guru sekolah minggu kita di GKI Wonosobo. Apa persamaannya? Yaitu sebagian besar guru sekolah minggu baik di GKI Perumnas Tangerang atau di GKI Wonosobo sama-sama sudah mengajar rata-rata puluhan tahun. Sama-sama konsisten. Ternyata nggak cuma GKI Wonosobo yang guru sekolah minggunya sudah bertahun-tahun, tapi juga banyak gereja-gereja yang sudah bertahun-tahun guru sekolah minggunya itu aja. Anak-anaknya berubah, anak-anaknya ganti-ganti, tapi guru sekolah minggunya tetap itu saja. Nah, ini juga menjadi kesadaran bagi kita. Terkadang juga yang menjadi masalah di zaman saat ini adalah anak-anak ini terlalu pintar, terlalu kritis. Kadang juga orang tua kewalahan mendidik anak, ini harus mendidik anak orang.
Itu dia makanya kenapa banyak orang yang tidak mau menjadi guru sekolah minggu. Tapi kita harus menyadari bahwa inilah ladang pelayanan kita. Inilah tempat yang sangat strategis untuk kita melayani. Karena apa? Karena kita selalu membutuhkan pembaruan di dalam pendidikan Kristiani. Pendidikan Kristiani bukan hanya tugas guru sekolah minggu, tapi kita semua. Jangan beranggapan ya kita nggak pernah ke sekolah minggu kok. Berarti bukan tugas kita. Ini tugas kita semua Bapak Ibu. Untuk mendidik anak-anak, memberikan pendidikan Kristiani bagi anak-anak. Bukan hanya untuk anak-anak sendiri, tapi untuk anak-anak yang ada di GKI Wonosobo ini. Coba bayangkan. Ketika kita semua menjadi senior, menjadi sepuh. Siapa yang mau melanjutkan gereja ini kalau bukan anak-anak yang lahir sekarang ini? Apalagi sekarang sudah ada yang namanya teori generasi. Kita harus belajar tentang hal itu. Gimana caranya supaya anak-anak enjoy menerima pendidikan Kristiani. Jangan pernah anggap remeh anak-anak atau orang muda. Karena apa? Karena kita bisa saja belajar dari mereka. Kita bisa saja menerima digeletakin HP di depan anak-anak. Mereka udah bisa buka sendiri loh. Coba bayangkan ketika HP diletakkan gini. Mereka udah bisa ngambil sendiri, buka YouTube sendiri, buka game sendiri, download game sendiri. Coba bayangkan. Betapa pintarnya mereka dan betapa berkembangnya anak-anak saat ini. Tapi seringkali kita meremehkan anak-anak. Wah, mereka cuma anak-anak kok. Begitu juga dengan orang-orang muda yang ada di gereja seringkali diremehkan oleh kita, oleh jemaat. Anak-anak muda dianggap belum bisa berbuat apa-apa, belum punya pengalaman. Bagaimana anak-anak muda atau anak-anak punya pengalaman kalau kita tidak memberi mereka kesempatan? Tidak memberi contoh yang baik kepada mereka untuk belajar. Maka daripada itu Bapak Ibu, jadilah seperti tanaman. Kita hidup, tumbuh, dan berkembang bersama. Kalau kita lihat tanaman yang namanya buah, kalau yang sudah matang banget, matang sekali, buah itu tidak akan menyingkirkan buah yang masih muda. Tapi mereka bertumbuh bersama. Begitu juga dengan kita di sini harusnya bertumbuh bersama. Lalu apa lagi? Harusnya kita menjadi contoh. Kita dapat belajar dari anak-anak juga tentang apa? Tentang ketulusan. Mereka tidak pernah bertanya macam-macam kenapa harus hidup di dalam Yesus, kenapa harus ini, kenapa harus itu. Ketika kita mengajarkan mereka, hiduplah di dalam Yesus, tinggallah di dalam Yesus, mereka pasti akan melakukannya. Begitu juga dengan kita, bagaimana kita memberi contoh hidup di dalam Yesus. Bagaimana kita memberi contoh gereja yang penuh dengan sukacita. Supaya anak-anak tertarik untuk datang ke gereja. Karena apa? Karena anak sekarang, kalau kita lihat, remaja, pemuda, atau bahkan anak sekolah minggu tidak mau ke gereja, mereka bukan pergi ke gereja lain kok. Mereka bukan jajan ke gereja yang lain, ikut temannya, enggak. Karena apa? Menurut penelitian, anak sekarang tidak mau ke gereja karena mereka tidak ke gereja sama sekali. Mereka di rumah aja dan orang tuanya mendiamkan. Ya udah biarin aja lah suka-suka anaknya. Inilah contoh yang tidak baik. Kita harus memberi contoh. Gimana caranya supaya anak-anak tertarik datang ke gereja? Apa salahnya menaruh balon-balon ini sebagai dekorasi? Kalau anak sudah tidak tertarik ke gereja, mereka tidak akan tertarik pelayanan. Bagaimana caranya supaya anak-anak juga mau melayani? Kita beri contoh. Ayolah Bapak Ibu, kita sama-sama melayani apapun yang kita bisa lakukan. Main musik, nyanyi, yang bisa dekor kita dekor. Yang bisa ikut persekutuan, ayo kita persekutuan. Kita bawa anak-anak kita di dalam persekutuan supaya mereka terbiasa untuk mengikuti persekutuan. Lalu hiduplah di dalam Tuhan. Mari kita bawa anak-anak, terutama anak-anak sekolah minggu yang ada di GKI Wonosobo untuk mau hidup di dalam Tuhan. Kita beri contoh melalui diri kita sendiri. Hidup di dalam Tuhan seperti yang tadi
sudah sama-sama kita pelajari, bukan kata kerja yang pasif, tapi kata kerja yang aktif. Kita harus selalu menghasilkan sesuatu. Apalagi karya yang bisa dihasilkan oleh GKI Wonosobo, ayo sama-sama kita hasilkan. Kita punya banyak potensi, kita punya banyak peluang. Tapi kita tidak pernah melihatnya. Coba bayangkan, siapa yang menjadi penerus Ibu Nani? Penerusnya adalah kita semua. Mari sama-sama kita melayani. Selama kita masih hidup, kita masih bisa. Jangan sampai nunggu kita nggak bisa apa-apa lagi baru kita sadar, oh iya, saya harus melayani. Karena itu Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat ulang tahun yang ke-77 untuk Sekolah Minggu GKI Wonosobo. Selamat bertumbuh, selamat berbuah, tetaplah hidup di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus memampukan kita semua untuk hidup dan menghasilkan buah. Amin. Percaya kepada Allah. Yesus Kristus. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Selama 1 pekan ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk merenungkan. Betapa kami harus menyadari bahwa anak-anak adalah generasi penerus gereja. Mereka semua memiliki harapan, mereka semua memiliki masa depan. Tolong kami Tuhan agar kami mampu memberi contoh yang baik untuk anak-anak agar dapat menghasilkan buah yang baik juga. Begitu juga dengan kami, ingatkan kami untuk selalu tinggal di dalam Engkau dan menghasilkan buah yang baik dari kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih terus berjuang melawan pandemi. Kami berdoa Tuhan untuk setiap tenaga kesehatan, petugas keamanan, petugas gugus tugas dan lain-lain yang terlibat dalam pelayanan terhadap pasien-pasien COVID-19. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, Engkau berikan mereka pengharapan. Ingatkan kami juga Tuhan untuk selalu menjaga kesehatan dan menuruti setiap protokol kesehatan dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga berdoa bagi gerejamu GKI Wonosobo. Kami berdoa bagi sekolah minggu. Tuhan kiranya Engkau memberkati pelayanan guru-guru sekolah minggu. Kiranya Engkau juga yang memberikan kesadaran bagi jemaat-Mu, bagi kami semua untuk boleh ikut serta melayani. Untuk boleh ikut serta ambil bagian di dalam pelayanan anak-anak. Untuk boleh mengajak anak-anak terlibat dalam pelayanan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap bajem, untuk setiap orang yang melayani di gereja ini, kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu, Engkau memberikan sukacita di dalam mereka ketika melayani Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap orang yang saat ini tengah merindukan pasangan hidup, tengah merindukan keturunan, tengah merindukan satu pekerjaan yang baik.
setiap keluarga yang saat ini tengah dalam masalah, dalam pertengkaran, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau hadir untuk memberikan kelegaan, untuk memberikan jalan yang indah. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan seperti dikatakan oleh Rasul Petrus di 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur, terima kasih di mana pada minggu hari ini kami telah menerima berkat rohani